Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anara quluba ibadihil muttaqin binuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifaa'an lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Hadirin ikhwafillah rahimani wa rahmatullah. Bapak Ibu semua yang berkenan Allah. Cekapnya cek. Nah, cek satu. Nah, cukup ya. Alhamdulillah di malam kali ini Allah pertemukan. Sudah 1 tahun tidak bertemu, Pak. Kita mengawali tahun. Bapak Ibu semua, saya teringat dengan nasihatnya seorang ulama yang bernama Muhammad bin Wasim. Satu hari beliau ditanya oleh muridnya. Muridnya ini bertanya kepada Muhammad bin Wasim, "Kaifa asbahta?" Ya, bahasa kitanya, apa kabar hari ini? Bagaimana keadaanmu di pagi hari ini? Ketika ditanya kabar seperti itu, justru Muhammad bin Wasim itu merenung hadirin. Kemudian Muhammad bin Wasim memberikan nasihat kepada muridnya. Ma dhannuka bi rajulin yartahilu kulla yaumin murhilatan ilal akhirah. Kata Muhammad bin Wasim, bagaimana pendapatmu ketika kamu melihat seseorang yang setiap hari dia sedang melakukan perjalanan ke akhirat? Setiap pagi dia semakin dekat dengan akhirat. Bapak Ibu semua, bagi orang beriman, bertambah tahun itu memang patutnya justru bukan dirayakan. Karena bertambah tahun itu hakikatnya bukan bertambah umur, tapi justru berkurang umur. Berkurang jatah waktu kita di dunia. Umur kita sudah tercatat hadirin di Lauh Mahfuz. Dengan jelas takdir umur manusia itu sudah tercatat di Lauh Mahfuz berapa umur kita. Maka ketika bertambah hari, bertambah minggu, bertambah bulan, bagi orang yang beriman itu menjadi pelajaran yang sangat berharga. Semakin bertambah waktu, hakikatnya seorang itu harus benar-benar mempersiapkan dia semakin dekat dengan kematiannya. Makanya dalam Al-Quran Allah itu bersumpah dengan seluruh waktu. Allah bersumpah dengan waktu subuh wal fajar. Allah bersumpah dengan waktu buha wal buha. Allah bersumpah dengan waktu siang wan nahar. Allah bersumpah dengan waktu asar wal asr. Bahkan Allah bersumpah dengan waktu malam wal lail. Ini jadi isyarat hadirin Bapak Ibu semua. Ketika kita melewati waktu-waktu ini, satu waktu kita melewati waktu subuh, datang waktu duha, datang waktu zuhur. Zuhur itu mengingatkan kepada kita tadi subuh dan duha. Sedang apa kita? Sudah apa yang kita lakukan di waktu subuh dan waktu duha? Kalau subuh tadi kiranya kita sadar, lalai dalam beribadah, ya Allah, sudah datang lagi waktu zuhur, maka zuhur ini aku berazam, ya Allah, aku tambah amal ibadahku, aku datang sholat berjamaah di waktu zuhur ini. Datang waktu asar, asar mengingatkan kepada kita. Terkadang hati kita merasa, ya Allah, tidak terasa sudah sore lagi waktu asar. Alam ini berubah waktunya mengingatkan waktu itu, supaya mengingatkan zuhur, duha, subuh itu sedang apa, termasuk hari ini. Bapak Ibu semua, Allah bersumpah dengan malam wal lail. Malam datang, makanya Al-Quran mengatakan liyatadzakkar. Waktu-waktu itu bergulir untuk menjadi pelajaran bagi kita. Waktu terus datang siang dan malam. Makanya Imam Hasan Al-Basri, hadirin, beliau pernah mengatakan, Ya bani Adam, innama anta baina matiyataini. Hei anak cucu Adam,
kalian itu setiap hari menunggangi 2 tunggangan. Kita itu hadirin Bapak Ibu semua setiap hari pasti menunggangi 2 tunggangan. Pertama, tunggangan lail malam, yang kedua tunggangan siang. Yudhi'uka lail ilan nahar wan naharu ilan lail. Setiap kali kita mengendarai siang, pasti siang itu akan mengantarkan kita ke malam hari. Setiap kali kita mengendarai malam hari ini, kita memegang malam, maka malam ini esok akan mengantarkan kita ke siang hari. Hatta yusallimani ilal akhirah, sampai satu waktu Bapak Ibu semua, malam berganti siang, siang berganti malam, malam siang, malam siang. Kedua tunggangan ini satu waktu akan mengantarkan kita semua kepada akhirat kita, kematian kita. Tidak terasa orang hadirin siang malam, kelak akan sudah ditanya lagi oleh para malaikat, man rabbuka, siapa Rabb. Satu waktu kita akan bertemu dengan waktu itu. Ini nasihatnya dari Imam Hasan Al-Basri. Makanya dari 114 surat hadirin Bapak Ibu semua, Allah mengkhususkan tentang surat tentang waktu. Wal asr, selain bermakna asar, asar itu maknanya masa, waktu, dahar kata para ulama. Nah, sampai bersumpah wal asr, ini menunjukkan penting. Setiap datang waktu baru penting kita memperhatikan. Tidak terasa apa? Waktu itu begitu cepat berlalu. Sempit waktu itu, tapi tugas kita masih banyak. Tugas kita ini masih banyak untuk menggenggam bekal-bekal akhirat ini. Waktu ini teramat sempit di dunia ini. Wal asr, demi waktu kata Allah. Innal insana lafi khusr. Setiap waktu itu berjalan, maka hakikatnya kita ini sedang rugi hadirin. Andaikan waktu-waktu kosong itu tidak diisi dengan keimanan, illal ladzina amanu wa amilus sholihat, tidak diisi dengan amal-amal sholih, wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Ketika waktu-waktu itu tidak diisi dengan nasihat, dengan sabar, kata Allah hadirin. Makanya kenapa ini rahasianya Pak? Kenapa asar itu dinamakan dengan asar? Asar itu kan secara bahasa artinya perasa. Bapak Ibu semua, makanya jus dalam bahasa Arab artinya asir. Asir. Asir itu perasa. Kenapa? Supaya 24 jam yang Allah berikan kepada kita diperas benar-benar hadirin. Dimanfaatkan dengan baik oleh kita 24 jam itu jadi amal solih, kebaikan-kebaikan kita. Tidak ada satu makhluk pun di dunia ini yang diangkat derajatnya oleh Allah, bahkan perkara dunia sekalipun pasti adalah orang-orang yang benar-benar memanfaatkan waktu. Memanfaatkan waktu dengan baik dari 24 jam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari lihat Bapak Ibu semua, para ulama salafus salih hebatnya mereka memanfaatkan waktu dengan baik. Imam Ibnu Aqil, beliau wafat abad keempat Pak. Beliau pernah mengatakan, idza ta'attala lisani, kalaulah lisanku itu sudah lelah bimudzakaratin, untuk berdiskusi, berzikir, menghafal, maka aku akan gunakan mataku untuk membaca. Dibaca karya-karya ulama. Kalau mataku sudah lelah membaca, kata Imam Ibnu Aqil, maka aku akan gunakan pikiranku ketika aku istirahat. Aku akan memikirkan masalah fikih, masalah akidah. Ketika istirahat saja para ulama itu berpikir. Maka ketika aku istirahat, aku gunakan pikiranku supaya nanti, kata Imam Ibnu Aqil, kalau aku bangun, aku siap untuk menuliskan apa yang hendak aku tuliskan dalam karya-karyaku dari hasil apa yang aku pikirkan dalam waktu istirahatku. Imam Ibnu Aqil rahimahullah. Makanya kalau Imam Ibnu Aqil itu Bapak Ibu semua, kalau makan Pak, ini gambaran seperti ini. Bapak Ibu semua, kalau kita makan Pak, ada 2 restoran. Kira-kira yang dipilih yang mana hadirin? Ada 2 tempat makan. Biasanya kan kita itu carinya yang gimana? Yang enak Pak, yang murah.
Tapi kalau Imam Ibnu Aqil itu ada 2 menu makanan misalnya. Imam Ibnu Aqil itu pilihnya seperti ini. Kalau saya makan di sini itu habis 20 menit. Kalau saya makan sini waktunya 10 menit, maka yang diambil yang 10 menit. Karena kata Imam Ibnu Aqil, rentang waktu 10 menit itu bisa dipakai untuk mengulang pelajaran, menghafal, membaca, berzikir, beribadah. Kata Imam Ibnu Aqil rahimahullah. Hebatnya para ulama, makanya berkah hadirin. Hebatnya para ulama salaf, mereka yang benar mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, pasti mereka adalah orang-orang yang benar memanfaatkan dan waktu dengan baik. Lihat para ulama salafus saleh, Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah sampai wafatnya 500 jilid. Imam Ibnu Abi Dunya sampai wafatnya 1000 jilid. Andaikan 1 jilid saja Bapak Ibu semua ada 100 halaman, berapa halaman yang ditulis karya-karyanya oleh para ulama. Kitab yang kita baca hari ini, Riyadhus Shalihin, 800 tahun yang lalu Imam An-Nawawi menulis kitab ini Bapak Ibu semua. Lihat bagaimana berkahnya para ulama, karya-karyanya sampai kepada kita. Berapa juta miliar hamba Allah yang membaca karya para ulama, berapa pahala yang mengalir kepada mereka setiap harinya. Di berkahnya umur para ulama salafus salih Bapak Ibu semua. Makanya jangan heran Bapak Ibu semua, sebagian ulama itu mereka memilih jalan menghujam. Imam An-Nawawi ya, pernah saya sampaikan, pernah ceritakan. Imam An-Nawawi rahimahullah itu sampai akhir hidupnya tidak menikah. Wafat di usia 45 tahun, beliau sampai akhir hidupnya tidak menikah. Termasuk Imam Al-Bukhari, penulis Sahih Bukhari, sering kita dengar Sahih Bukhari. Imam Al-Bukhari sampai wafatnya tidak menikah. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah sampai wafatnya tidak menikah. Kenapa mereka tidak menikah? Sederhana kata para ulama, karena mereka mengkhidmahkan seluruh umurnya untuk ilmu, untuk umat, untuk amal soleh, sampai mereka tidak sempat menikah. Sampai seperti itu waktunya para ulama. Kalau saya pribadi, Bapak Ibu semua, semester 7 udah gak kuat nikah, Pak. Dan itu lulus S1 langsung nikah, Pak. Ini Imam An-Nawawi sampai lulusnya tidak, sampai beliau meninggalnya tidak menikah. Kalau kita itu sudah menikah pengen nikah lagi. Malu sama Imam An-Nawawi, habis usianya 45 tahun tapi luar biasa karya-karyanya. Syarah Muhadzab, Arba'in hadirin yang kita baca. Adab tentang Ahlul Quran, At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, karyanya banyak, karya-karya para Imam An-Nawawi rahimahullah. Karena memang para ulama itu benar-benar memperhatikan waktu dengan baik. Bapak Ibu semua. Nah, makanya nanti di hari kiamat kan Nabi SAW sampaikan, la tazulu qadamu bani Adam yaumal qiyamah min 'indi rabbih hatta yus'ala an khamsin. Tidak akan melangkah kaki kita nanti di hari kiamat kecuali pasti kita akan ditanya oleh Allah nanti tentang 5 hal. Pertama yang disebutkan oleh Nabi, an umrih, tentang umur, fima afnah, habis digunakan apa saja umur kita hadirin. Kita entah kapan Bang akan mengakhiri hidup kita, tapi pasti kita akan ditanya tentang umur-umur kita Bapak Ibu semua. Ini beberapa hari yang lalu di guru saya Bapak Ibu semua, mungkin Bapak Ibu pun kenal Pak Dodi ya, kemarin ikut Al-Ustaz Eka Permana Habibillah. Saya itu belajar dulu lama, belajar Fathul Bari sama beliau. Beres pulang kuliah malam, setiap malam Rabu belajar Fathul Bari sama beliau hadirin. Namun ya seperti itu, Allah lebih sayang di usia 41 tahun sudah paripurna jihad beliau di Pemuda Persatuan Islam menjadi ketua umum tahun kemarin. Allah tahun ini lebih sayang dan mencabut beliau. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa beliau, mengangkat derajat beliau, menerima segala amal ibadah beliau. 41 tahun saja mengakhiri hidupnya berjihad dalam dakwah. Kita Bapak Ibu semua kelak akan ditanya umur-umur ini oleh Allah. 60 tahun, 50 tahun, apapun yang Allah berikan kepada kita, Allah akan tanya
umur kita. Tercatat dengan jelas amal-amal kita, tidak ada yang terluputkan. Setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik tercatat dengan baik oleh para malaikat. Malaikat hari ini sedang berada di sebelah kanan dan sebelah kiri kita, siap mencatat amal baik bahkan amal buruk kita dengan catat dengan baik oleh para malaikat. Tidak akan melangkah, pasti kita akan ditanya nanti di hari kiamat tentang umur-umur kita. Oleh karena itu hadirin Bapak Ibu semua, kita memohon berharap bertambah tahun ini, semoga menambah keberkahan umur, Pak. Allah tambah keberkahan amal solih, ilmu, kebaikan-kebaikan kita di tahun baru ini, di tahun baru Masehi ini. Semoga Allah hadirkan kebaikan-kebaikan yang baru, bukan hanya waktu yang baru saja. Itulah alasannya Bapak Ibu semua, dalam syariat kita kenapa umur dinamakan umur. Umur itu kan bahasa Arab, hadirin. Umur itu secara bahasa, kata Imam Ar-Raghib, ismun limuddatil hayah fil badan, lamanya kehidupan seorang dalam badan ini. Maka umur itu pasti memiliki dua unsur. Pertama, unsur jasadiah, yang kedua unsur ruh. Orang memiliki jasad tapi sudah tidak ada ruhnya, maka tidak disebut dengan umur. Dan termasuk hadir, orang memiliki ruh tapi tidak memiliki jasad, tidak disebut umur. Dua unsur ini menjadi isyarat seorang diberikan waktu oleh Allah. Kalau hanya memiliki waktu saja, hakikatnya umur itu bukan waktu. Kita hidup 60 tahun, bukan itu umur itu. Kita hidup 70 tahun, bukan itu umur itu. Sebagaimana Allah gunakan kata umur ini untuk masjid di surat At-Taubah ayat ke-18. Umur itu dengan kata makmur. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Ketika Allah menyebutkan hanyasannya yang memakmurkan masjid itu, Allah menyebutkan tidak jasad. Allah tidak menyebutkan makmur masjid itu dengan bangunan. Hadirin Bapak Ibu semua, ada masjid bagus bangunannya, hadirin. Bangunannya indah, tapi gak ada sholat berjamaah di sana, gak ada yang mengaji di sana. Kira-kira makmur gak Pak? Masjid seperti itu? Tidak. Masjid meskipun punya jasad bangunan bagus, tapi tidak ada ruh di dalamnya, tidak disebut makmur, tidak disebut berumur. Ada seorang hamba diberi jasad oleh Allah, jasadnya hidup 60 tahun, 50 tahun, 70 tahun, tapi tidak ada ruh iman, tidak ada ruh amal solih, maka hakikatnya dia gagal berumur. Dia tidak, hakikatnya dia tidak memiliki umur. Makanya seorang penyair, beliau pernah mengatakan, an-nasu sinfan, manusia itu terbagi kepada dua. Kamautihim fi hayat, kal mauta fi hayatihim, wa akharuna bi batnil ardi ahya. Dua manusia itu, kata seorang penyair ini. Pertama, ada orang-orang hidup tapi hakikatnya ia mati. Ia memiliki umur tapi hakikatnya ia mati. Tapi ada orang-orang, kata seorang penyair ini, orang-orang yang terkubur di dalam tanah tapi hakikatnya ia hidup. Berapa orang nama-nama mulia para ulama, orang-orang solih, sampai hari ini hadirin Bapak Ibu semua, nama-namanya tetap harum disebut oleh umat Islam. Nama-namanya tetap wangi disebut, bahkan didoakan sampai hari ini, meskipun ribuan tahun, ratusan tahun mereka terkubur di dalam tanah. Imam An-Nawawi rahimahullah, kitab yang kita baca 800 tahun menulis, namanya menjadi wangi hari ini, meskipun ia sudah terkubur di dalam tanah, tapi umur-umurnya tetap hidup, Pak. Nah, ini kata seorang penyair. Maka hakikat umur yang disebut umur itu, Bapak Ibu semua, lihat, bukan lamanya kita hidup di dunia, bukan lamanya jasad ini ada di dunia, tapi yang disebut dengan umur itu adalah hakikat ruh dari amal soleh itu. Berapa amal soleh yang kita lakukan, itulah hakikat dari umur yang kita berikan nanti. Hadirin Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan. Ini bahasan kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih berada pada bab fadluz zuhdi wal hathu
alal faqri, bab tentang keutamaan zuhud, ya, keutamaan meninggalkan dunia. Hadis ke-7, wa anil Mustayrid bin Shaddad, dari Mustayrid bin Shaddad radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mad dunya fil akhirah, tidaklah dunia itu dibandingkan dengan kehidupan akhirat, illa mithlu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yammi, itu kecuali seperti kalau kita mencelupkan jari kita ke dalam lautan yang lepas, ke samudra yang lepas, falyanzur bima yarji', maka lihatlah tetesan air yang terambil, itulah gambaran perbandingan antara dunia dan akhirat. Apa maksudnya? Bapak Ibu semua, kalau kita main, Bapak Ibu yang wisata kemarin liburan ke Pangandaran, kemudian kalau tangan kita celupkan ke lautan itu, air yang terambil tetesan inilah nikmat, seluruh nikmat dunia yang Allah turunkan di dunia ini, sedangkan kenikmatan akhirat yang Allah sisakan nanti bagi orang-orang yang beriman seperti air yang berada pada lautan lepas yang tidak terambil dengan jari kita. Nabi menggambarkan itulah kenikmatan dunia, jauh kenikmatan dunia itu. Maka ketika orang-orang beriman zuhud di dunia, meninggalkan dunia ini, hiruk pikuk dunia ini, hakikatnya dia sedang beralih kepada kenikmatan yang lebih besar. Hadir. Dia sedang menginginkan kenikmatan yang lebih luas, yang lebih berlimpah dibandingkan dengan kenikmatan dunia ini. Kemarin hadir, di pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah kita bahas. Bagi kita orang-orang beriman tidak terlarang hadirin kita ini memiliki harta yang banyak, tidak, Pak. Bahkan orang-orang beriman itu harus punya harta yang banyak. Kita hilangkan persepsi bahwa harta ini tidak akan dibawa mati. Justru harta akan dibawa mati. Bagi orang-orang beriman, harta ini akan dibawa nanti ke akhirat. Bapak Ibu semua miliki sebanyak-banyaknya harta, miliki sebanyak-banyaknya rumah, miliki sebanyak-banyaknya kendaraan, tapi jadikan rumah-rumah yang kita beli itu rumah satu jadi rumah tahfidz satu, rumah dua jadi rumah tahfidz dua, rumah tiga jadi rumah tahfidz tiga. Jadikan kendaraan-kendaraan ini wakaf untuk pesantren tadi. Harta yang lain jadikan sedekah untuk fasilitas umum, kebaikan jadi pesantren, jadi sekolah. Jadikan harta-harta yang banyak itu menjadi kebaikan nanti untuk kita di akhirat. Makanya Bapak Ibu semua, Nabi sudah memberikan tips, Pak, di hadis riwayat Imam Ibnu Majah hadirin. Bisa jadi Bapak Ibu semua, umur kita habis ketika di dunia, tapi umur kita tetap hidup. Ada amal-amal yang bisa kita lakukan, umur kita habis, jasad kita sudah terkubur di dalam tanah, tapi umur kita tetap hidup. Bagaimana caranya? Kata Nabi, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi min ba'di mautih. Ada hal-hal yang akan terus menempel kepada orang-orang yang beriman meskipun orang beriman itu sudah terkubur di dalam tanah, meskipun dia sudah meninggal. Apa saja? Pertama, kata Nabi, ilman 'allamahu wa nasyarah, ilmu yang ia ajarkan dan ia sebarkan. Kita meskipun sudah meninggal, Pak, ilmu kita diamalkan oleh orang lain. Bukan hanya ilmu agama, bahkan mungkin Bapak Ibu semua punya keahlian, kita ajarkan kepada orang lain. Kebaikan yang kita berikan, keahlian itu, kita meninggal dunia, kemudian ia mendapatkan manfaat dari ilmu yang kita berikan, ilmu itu akan terus pahalanya mengalir kepada kita. Makanya Bapak Ibu semua, saya pribadi itu berazam dengan istri ketika pertama punya putra, anak kelahiran pertama. Saya azam, tidak boleh anak kita diajarkan Al-Fatihah oleh orang lain. Harus kita, ibu bapaknya yang mengajarkan Al-Fatihah pertama kali. Karena andaikan anak nanti sampai dewasanya dia sholat, seminimal-minimalnya Al-Fatihahnya mengalir kepada kita sebagai orang tuanya.
Apalagi kalau kita mengajarkan, mendidik anak kita, pasti hadirin Bapak Ibu semua, kebaikan apapun yang kita berikan kepada anak itu mengalir kepada kita. Kita sekolahkan anak-anak kita, kita arahkan anak kita untuk mengaji kepada para ulama, datang ke pesantren, biayanya kita berikan, pahalanya mengalir kepada kita. Ilman 'allamahu wa nasyara. Atau yang kedua kata Nabi, waladan sholihan tarakahu, anak solih yang ditinggalkan. Hadirin Bapak Ibu semua, azam sejak hari ini kita berusaha untuk menjadi orang tua yang solih-solihah. Karena kesolihan kita akan sangat berpengaruh kepada anak-anak kita. Itulah rahasianya kenapa Nabi Khidir rahimahullah ketika ditanya oleh Nabi Musa alaihissalam, kenapa engkau bangun rumah itu? Kata Nabi Khidir, karena abuhuma sholihan. Tahu tidak wahai Musa, kedua orang tua anak itu adalah orang tua yang solih. Kata Imam Ibnu Katsir, Bapak Ibu semua, orang tuanya itu, jadi istilah abun itu bukan bapak ibunya langsung, Pak, tapi istilah abun itu adalah kakek ketujuhnya solih, kemudian Allah jaga turunannya ketujuh karena kesolihan kakeknya dari 7 generasi. Ini jadi isyarat di dalam Al-Quran. Kalau kita hari ini berazam menjadi orang tua yang solih, banyak bertobat, banyak beribadah, banyak melakukan kebaikan, maka Allah akan jaga, bukan hanya kita yang dijaga oleh Allah, bahkan 7 keturunan kita, anak cucu kita dijaga oleh Allah, kesolihannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika anak-anak kita itu solih, maka doa, kebaikan, ibadah, ilmu yang ia lakukan anak-anak kita akan terus mengalir kepada kita meskipun kita sudah meninggal dunia. Ketiga kata Nabi, au mushafan warathahu, mushaf yang disebarkan. Hadirin Bapak Ibu semua, boleh saja andaikan kita sulit untuk menghafal Al-Quran, wakafkan mushaf Al-Quran hari ini. Berikan ke pelosok-pelosok daerah, biarkan Quran itu dibaca, dihafalkan oleh anak-anak. Maka setiap orang membaca mushaf itu, meskipun kita meninggal dunia, setiap ayat bahkan setiap huruf itu pahalanya akan mengalir kepada kita. Keempat, kata Nabi SAW, au masjidan bana, masjid yang dibangun. Bapak Ibu semua yang pernah wakaf membangun masjid, bangunannya, hadirin, tanahnya, tenaganya, maka masjid itu selalu ada dipakai sholat oleh umat Islam meskipun kita sudah meninggal, terus mengalir pahalanya. Au baitan libnis sabil, rumah untuk jihad fisabilillah, untuk para musafir kita bangun rumah tahfidz, rumah untuk bersinggah orang mungkin berpergian, kemudian kita berikan. Ini mulianya agama kita, bahkan musafir, orang yang melakukan perjalanan saja diperhatikan oleh syariat kita. Libnisabil au nahran ajrah, atau termasuk sungai yang ia alirkan, fasilitas umum, bukan hanya fasilitas ibadah, bahkan termasuk kita memperbaiki jalan. Maka jangan merasa berat hati. Kadang kan kita punya pikiran, kewe nungguan kelurahan, nungguan kecamatan, Pak RT jeung Pak RW kumaha cenah tadi perhatikan. Bagi orang-orang beriman, kalau kita mampu, itu jadi sedekah amal jariah. Setiap orang lewat, hadirin, lewat jalan itu mereka mendapatkan manfaat dari sungai yang kita lakukan, yang kita bangun, atau jalan yang kita bangun, fasilitas-fasilitas umum yang kita perbaiki, maka pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Dan yang terakhir kata Nabi SAW, sodaqatan ajroha fi sihatihi wa hayati, sedekah yang kita keluarkan ketika kita masih sehat, masih hidup, dengan sedekah itu umat Islam mendapatkan manfaatnya. Keluarkan hadirin harta-harta kita, zakat, infak, sedekah untuk pesantren, masjid, beasiswa, hadirin kita berikan. Dengan harta-harta itu akan mengalir pahalanya terus meskipun kita meninggal dunia. Nah ini hadirin, tips amal cerdas dari Nabi SAW. Meskipun umur kita habis, jasad kita terkubur di dalam tanah, tapi umur kita tetap hidup, pahala kita terus mengalir, amal soleh kita tetap berkah,
karena amal-amal solih yang dahulu kita bangun itu terus orang mendapatkan manfaat dari amal-amal solih kita. Nah, hadirin Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah, dunia dibandingkan dengan akhirat sedikit. Jangan merasa sedih kita mengeluarkan banyak harta, Allah berkahi harta-harta itu. Bahkan kan setiap pagi para malaikat itu kan berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, kata para malaikat, ya Allah, siapa saja kata para malaikat setiap pagi ini yang bersedekah, yang mengeluarkan hartanya, berikan ganti yang lebih baik, kata para malaikat. Tapi sebaliknya kata para malaikat, Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah, siapa saja yang setiap pagi ini dia menahan hartanya, dia kikir, dia tidak mau memberi seminimal-minimalnya. Pak, biasanya kalau pagi kita memberi kepada siapa, Pak? Keluarga, matak sing kepada istri itu jangan merasa berat, ini betul Bu Ibu ini. Kan itu minimal kepada keluarga. Dan itu setiap kali kita beri kepada keluarga, anak istri kita, malaikat mendoakan setiap pagi, ya Allah, siapa saja yang menahan hartanya, dia tidak mau mengeluarkan, tidak mau memberi nafkah, tidak mau sedekah di setiap pagi, maka berikan kebinasaan untuk hartanya. Hadis riwayat Muslim. Ini doa dari malaikat kepada orang-orang yang mengeluarkan harta. Nah, hadirin Bapak Ibu semua, hadis yang kedua, hadis yang selanjutnya, hadis nomor 8. Wa an Jabirin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu waktu lewat ke pasar. Wan nasu kana fataihi famarra bi jadahi asakka mayyitin. Satu waktu Nabi melihat orang-orang di sebelah kanannya. Nabi ketika itu lewat melihat ada kambing sudah mati, kambing itu namun kupingnya kecil. Jadi maksudnya kambing itu sudah mati, kemudian orang itu tidak tertarik dengan kambing itu, sudah bangkai, kemudian memang kambingnya itu jelek. Nah, kemudian Nabi ketika itu bertanya kepada sahabat, ayyukum yuhibbu an yakuna hadza lahu bidirham, siapa di antara kalian yang mau membeli kambing ini, kambing yang sudah mati ini, sudah mati jadi bangkai kemudian jelek, siapa yang mau membeli dengan 1 dirham saja? Kata para sahabat, ma nuhibbu annahu lana bi syai'in wa ma nasna'u bih. Ya Rasulullah, apa yang kami bisa dapatkan dari kambing itu? Sudah bangkai kemudian jelek kan itu, kami bisa dapat apa dari kambing itu meskipun dengan 1 dirham? Kami tidak mau memberikan harta bahkan lebih kecil dari itu. Nah, kata para sahabat. Ditanya lagi oleh Nabi ketika itu hadir, atuhibbuna annahu lakum, mau tidak kalau begitu sudahlah ambil saja kambing ini oleh kalian. Kemudian para sahabat ketika itu mengatakan, wallah, demi Allah wahai Nabi, lau kana hayyan kana aiban innahu asaqu fa kaifa wa huwa maitun. Ya Rasulullah, kalaupun kambing itu masih hidup, kami tidak mau memilikinya. Kenapa? Karena cacat. Jadi sudah kambing itu mayit, bangkai, kemudian cacat. Kalaupun hidup cacat, kami pun tidak mau memilikinya, apalagi jadi bangkai, sudah jelek bangkai. Apa kata Nabi ketika itu? Justru Nabi itu ingin memberikan nasihat kepada para sahabat. Kata Nabi, fawallah, demi Allah, ketahuilah oleh kalian, kata Nabi, lidunya ahwanu 'alallah min hada 'alaikum, andaikan kalian mengetahui dunia dalam pandangan Allah itu lebih hina daripada kambing yang kalian lihat hari ini. Kambing yang jelek jadi bangkai, dunia dengan kemegahannya di mata Allah itu lebih hina dari kambing yang jelek ini. Hadirin Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, harta yang dikejar-kejar oleh setiap hamba, jabatan yang dikejar-kejar, dicari-cari, bahkan orang rela menggadaikan kehormatan, menggadaikan hak-hak Allah, hal-hal yang dilarang oleh Allah demi sesuatu yang lebih hina daripada bangkai, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau dalam riwayat lainnya,
Kita pernah bahas hadis ini. Nabi pernah mengatakan, "Lau kanatid dunya indallah janaha ba'udah." Kalaulah dunia ini sebanding, kata Nabi, sebanding dengan sayap seekor nyamuk, sebanding bukan lebih rendah. Kalau dunia ini itu setara dengan sayap seekor nyamuk, kira-kira Bapak Ibu semua hadirin, sayap nyamuk, sayap lalat itu hina, rendah atau mulia Pak? Rendah, tidak ada apa nilai apa-apa. Kalau dunia ini dengan kemegahannya itu sebanding, kata Nabi, dengan sayap seekor lalat, Allah ma saqo kafirun syurbatana, Allah tidak akan memberi air minum orang-orang kafir. Itulah alasannya kenapa Allah memberikan dunia kepada orang-orang yang kufur kepada Allah, karena dalam pandangan Allah dunia ini bahkan lebih rendah dari sayap seekor lalat, lebih hina daripada sayap seekor nyamuk. Maka Allah biarkan orang-orang yang bermaksiat kufur kepada Allah mencicipi kenikmatan-kenikmatan dunia itu. Hadirin, dunia ini hadirin yang menipu kita. Orang rela jadi budak harta karena kenikmatan-kenikmatan dunia. Satu waktu hadirin Bapak Ibu, ini Imam Al-Musili, beliau melihat ada dua anak sedang bermain. Dua anak ini memegang roti, namun yang satu memegang roti tidak ada isinya apa-apa. Yang satu anak memegang roti namun dicampur dengan madu. Lalu anak yang satu, anak yang memiliki roti tapi tidak ada campuran madu itu minta, biasa namanya anak-anak hadir sering, sinilah saya minta roti kamu, karena tahu rotinya punya madu, ada madunya. Yang satu tidak ada madunya. Kemudian kata anak yang pegang roti yang ada isi madunya, kata Imam Al-Musili, kemudian dia minta, kalau kamu mau roti ini asalkan ada satu syaratnya. Kata anak lain, apa syaratnya? Syaratnya asalkan kamu setelah aku beri roti ini kamu mau jadi anjing diriku. Anak-anak bisa apa kan itu? Kamu harus rela jadi anjing, mau nggak? Kan itu. Terus dia berpikir, nggak apa-apa lah kan itu demi roti. Ya. Akhirnya dia rela. Jadi diberikanlah roti itu, kemudian diikat lehernya, kemudian dituntun anak itu berkeliling itu. Anak itu, apa kata Imam Al-Musili ketika melihat dua anak itu? Andaikan anak yang memiliki roti saja itu rela, ridho, qanaah, merasa cukup, maka dia tidak akan menjadi seekor anjing. Hadirin Bapak Ibu semua, berapa orang jadi budak dunia, Pak? Rela menggadaikan kehormatannya, dia rela melanggar hak-hak Allah. Kenapa? Karena kenikmatan-kenikmatan dunia. Dia rela. Andaikan kata Imam Al-Muslim, anak itu rela ridho saja dengan apa yang Allah berikan. Berapa orang hadir, dia melihat kekayaan tetangganya, kekayaan orang lain hadir, sampai akhirnya bagaimana caranya aku punya harta itu, tidak peduli halal dengan haram, tidak peduli hak-hak orang lain, dia ambil harta-harta itu, jadi budak-budak dunia. Ini hadirin Bapak Ibu semua, bahayanya harta, kenikmatan-kenikmatan duniawi untuk kita. Nah, Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, makanya nanti di hadis-hadis selanjutnya kan, ini sabda Nabi SAW, "Unduru ila man asfala minkum," lihatlah dalam kenikmatan dunia ini kepada orang yang lebih rendah dari kita. Dalam kesolihan, lihatlah orang-orang yang lebih solih daripada kita. Tapi dalam dunia, nikmatilah, zuhudlah terhadap dunia ini. Karena dengan zuhud ini akan menjaga harta-harta kita berkah. Dengan zuhud kita akan siap menyiapkan bekal-bekal terbaik untuk akhirat kita. Hadirin Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah, berhubung sudah hanya beberapa menit lagi kita masuk waktu Isya. Hanya ini yang bisa kita bahas pada malam kali ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Masih ada beberapa hadis, masih banyak hadis. Ini hadis ini kita pelan-pelan saja Pak. Kita nikmati setiap hadis dalam setiap bab dalam kitab Riyadhus Shalihin, dan kita memohon berharap kepada Allah apa yang kita bahas pada malam kali ini jadi keberkahan ilmu dan amal soleh untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa